ada pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya yang meriah dong, Universitas Pajajaran. Udah pada capek kayaknya ya, tadi udah dihibur sama abang-abangan stand up kocak. Tapi sekarang kita pengen yang serius-serius biar ada ilmunya, setuju nggak? Biar pada kolesterol karena kali ini lebih di atas seminar kali ini, banyak dagingnya. Perkenalkan nama aku Ate, ternyata mahasiswa baru Unpad pada mantep-mantep nih ya. Yang ceweknya banyak yang cantik nih, aduh. Yang cowoknya banyak bener ini. Agak bau-bau keringet dikit gak apa-apa lah ya. Tepuk tangan untuk Universitas Pajajaran karena ini adalah satu-satunya universitas yang punya rumah sakit sendiri. Loh. Jadi kalau ada yang belum keterima jadi mahasiswa bisa jadi pasiennya dulu tuh. Ya kan? Apalagi dia juga salah satu universitas yang punya stadion sendiri. Tuh. Mahasiswanya aja ospeknya di stadion tuh. Lebih kayak seleksi Persib sekarang ya. Pakai putih-putih tapi bedanya. Dan Universitas Pajajaran itu adalah universitas yang mencetak tokoh-tokoh besar Indonesia. Pada tahu nggak? Salah satunya Kang Farhan, tahu ya? Ayahnya Milea. Sekarang jadi wali kota Bandung. Itu karena dia lulusan Unpad, ngambil jurusan ekonomi pembangunan. Sekarang dia membangun ekonomi kota Bandung. Itu. Ada lagi ini, Pak Pramono Anung, Gubernur Jakarta. Dia S3-nya di Unpad. Iya, walaupun sekarang dia jadi The Jack, tapi dia pernah tinggal sama Persib tuh. Tuh ada lagi Bang Uus, tahu ya? Koh Ernest, Kang Soleh, komedian terkenal, lulusan Unpad. Emang gak semua lulusan Unpad jadi politisi ya? Komedian juga iya, soalnya politisi sama komedian kan hampir sama. Sama-sama suka ngelawak ya. Suka politik kalian ya, oke saya kasih. Ya, dan di sini ada pasti mahasiswa barunya Genzi ya. Genzi, tepuk tangan yang Genzi. Gue yakin kalian bakal jadi penerus bangsa ini menjadi generasi emas. Amin. Asalkan Genzinya jangan overthinking. Karena Genzi sekarang suka banget overthinking nih muka-mukanya nih. Nggak dikabarin pacar dikit langsung lapor tim SAR nih. Maka jangan overthinking dan mental kalian harus kuat. Jangan dibentak cutting dikit langsung ngadu orang tua. Ada tuh kemarin. Ya, jangan nge-tweet lingkungan kampusku toksik. Aduh, lemah banget. Karena daripada kalian mendingan di Unpad, kalian bakalan nanti lulus dapat kerja yang cepat. Amin. Karena nyari kerja sekarang susah. Jangan kayak teman gue udah 10 tahun nganggur. Kerjanya sekarang ngerbahan mulu di kasur Palembang sampai tengahnya dalam. Jadi gak ada duit dia. Sekarang itu susah banget nyari kerja karena nyari lapangan kerja lebih susah daripada nyari lapangan pedal. Dipikir pengangguran harus bugar kali. Ya kan? Pokoknya kita nanti semangat harus kerja, bener ya? Karena kita bakal ngebahas tentang pentingnya lapangan kerja. Dan kita akan menagih janji orang yang ngomong bakal ngasih 19 juta lapangan kerja. Insya Allah yang itu. Karena itu abangnya teman gua ya. Dan sekarang itu ada keresahan-keresahan ya. Sekarang kita akan langsung ke narasumber yang akan berdiskusi dalam talkshow. Dan kalian harus siapin pertanyaan-pertanyaan yang bagus. Karena bakal dijawab langsung sama narasumbernya. Langsung aja di Rossi on Location. Berawal dan bergerak dari kampus yang akan dipandu. Beri tepuk tangan yang meriah. Mbak Rosiana Silalahe. Universitas Pajajaran, mana suaranya? Kumaha Damang? Saya mau kasih satu persembahan untuk kampus Pajajaran. Pantun. Ikan sepat dicuci di keran. Kampus Unpad memang keren. Terima kasih Universitas Pajajaran. Kompas TV boleh
diterima dengan hangat, bersahabat, sehingga Kompas TV boleh menjadi bagian untuk menerima mahasiswa baru 2025. Saya percaya banyak pasti dari angkatan ini juga akan menjadi bagian penting dari perkembangan Republik Indonesia. Saya akan masuk ke satu diskusi, semoga diskusi ini, obrolan ini boleh menjadi kenangan indah untuk semua mahasiswa baru Universitas Padjadjaran. Saya mulai dulu yang pertama, seorang perempuan, dia dikenal dengan gaya kacamatanya yang nyentrik. Ia seorang wakil menteri, siapakah dia? Kita lihat sama-sama. Dengan latar belakang pendidikan dari Harvard University, Wamen Diktisaintek Stella Christy dikenal sebagai sosok yang cerdas dan memiliki pengetahuan yang luas di bidang saintek. Seorang ilmuwan kognitif ini dikenal memiliki gaya unik, selalu memakai kacamata yang stylish dan elegan. Kacamata tersebut menjadi salah satu ciri khasnya yang paling ikonik. Profesor Tsinghua University ini memiliki visi dalam memajukan pendidikan tinggi dan riset di Indonesia, serta komitmennya pada prinsip keadilan dalam pendidikan. Bahkan dengan ilmu statistik, Prof. Stella pernah menghitungkan peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Canggih bener, Prof. Universitas Padjadjaran, inilah Profesor Stella Christy, Wakil Menteri Dikti dan Saintek. Hai Prof. Halo. Sapa dulu dong, teman-teman mahasiswa. Ya saya masih bawa backpack nih Mas, masih sama kayak mahasiswa ada. Udah pernah ke Jatinangor sebelumnya? Kayaknya pernah tapi lupa-lupa inget. Oke, bagusan Jatinangor atau Harvard? Baik-baik jawabnya, Anda masih di kandang lawan. Iya. Masing-masing ada kelebihannya. Pasti. Jawaban yang aman. Sekali lagi, inilah Wamen Diktisaintek, Profesor Stella Christy. Thank you. Dan selanjutnya adalah dia bukan sekedar anggota dari Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo, tapi yang jauh lebih penting ia diundang di sini karena adalah ia ketua alumni Universitas Padjadjaran. Siapa dia? Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono adalah seorang pemimpin yang dinamis dan visioner. Dengan pengalaman luas di bidang koperasi, Ferjul, nama panggilannya, memiliki passion untuk memberdayakan ekonomi rakyat dan menciptakan kesempatan bagi generasi muda. Ferry Juliantono juga dikenal sebagai aktivis. Mantap Pak Ferjul! Universitas Padjadjaran, inilah Ferry Juliantono. Kang Ferry, ini kembali ke rumah, homecoming. Selamat datang di Universitas Padjadjaran. Selamat sore teman-teman semuanya. Kang Ferry ini dulu adalah aktivis. Coba sedikit aja, dulu kalau demonstrasi gimana orasinya? Waduh, ini 30 detik aja. 30 detik ya. Teman-teman semuanya, hari ini kita kumpul karena kita punya kesadaran subjektif. Sekarang tugas kita adalah membangun kesadaran subjektif ini menjadi kesadaran bersama. Kita bangun gerakan bersama, kita... Dulu nggak gitu orasinya. Lawan rektor dulu. Tapi sekarang jangan diikutin. Jadi memang itu tugasnya mahasiswa, zaman waktu itu berbeda dengan sekarang. Mahasiswa saya pernah ditahan waktu mahasiswa dan kemudian juga setelah lulus juga pernah di penjara, tapi bukan karena itu saya jadi wakil menteri, karena memang waktu mahasiswa belajar juga, selain demonstrasi, pelajarannya juga harus bagus. Emang dulu IP-nya bagus? Nah, ini lumayan. Karena IPK saya paling tinggi, makanya saya dipilih menjadi Ketua Ikatan Keluarga Alumni Universitas Padjadjaran. Oh yeah. Berikutnya ini juga seorang yang ditunggu-tunggu sebagai narasumber di program Rosie on Location. Dia memiliki podcast dan menjadi salah satu pendiri dari Malaka Project. Ferry Irwandi dikenal sebagai kreator konten edukasi yang cukup berpengaruh di Indonesia.
Ferry yang juga pendiri Malaka ini lewat YouTube kerap membahas isu-isu aktual seperti politik, pendidikan, filosofi stoikisme. Pandangan kritisnya terhadap isu-isu tersebut memperkuat citranya sebagai figur yang tegas dan berani menyampaikan pendapat. Memiliki gaya penyampaian yang lugas dan kritis, membuat konten-kontennya sangat menarik dan informatif bagi para pengikutnya. Sebagai kreator konten edukasi yang berpengaruh, Ferry Irwandi memiliki kemampuan untuk memotivasi dan menginspirasi banyak orang di Indonesia. Unpad, inilah Ferry Irwandi. Fer, terima kasih sudah di Unpad. Meskipun Ferry ini adalah lulusan STAN, tapi dia ber-DNA Universitas Padjadjaran. Betul sekali. Kenapa bisa ber-DNA Unpad? Karena bapak saya adalah lulusan Universitas Padjadjaran. Ada mahasiswa yang diwawancarain oleh reporter Kompas TV dan ditanya mau lihat siapa, mau lihat Ferry Irwandi orasi di Rossi on Location. Waktu talk show nggak mungkin orasi, jadi tolong 30 detik orasi yang tadi dinantikan oleh seorang mahasiswa. Coba. Apa yang mau kita orasikan? Terserah. Teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, kalian sadar nggak kalian itu adalah minoritas di Indonesia? Kalian itu cuman 5% dari total populasi di Indonesia dan masuk di salah satu perguruan tinggi terhebat dan terbaik di Indonesia. Kalian sadar nggak itu? Dan kalau nanti kalian lulus, kalau nanti kalian sudah menjadi seseorang bergabung dengan masyarakat, semua privilege yang kalian dapatkan ini, yang kalian raih ini harus kalian kembalikan lagi kepada siapa? Kepada siapa? Kepada siapa? Karena kalau semua orang terdidik cuma menyimpan pendidikannya untuk dirinya sendiri, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali. Jadi camkan itu di kepala kalian baik-baik. Ferry Irwandi, thank you Fer. Terakhir tapi juga paling penting karena yang satu ini sebenarnya bagian dari tuan rumah di Universitas Padjadjaran. Ia juga tentu saja alumni dari Universitas Padjadjaran. Siapakah dia? Profesor Arif Samsulaksan Kartasasmita merupakan alumnus Unpad yang patut dibanggakan. Dengan latar belakang pendidikan yang kuat di bidang kedokteran, Prof. Arif sebagai rektor berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian, serta memperkuat peran Unpad dalam masyarakat. Meski latar belakang pendidikan yang kuat di bidang kedokteran, Prof. Arif nyatanya juga hobi motoran. Ngeng. Kita sambut Rektor Universitas Padjadjaran, Profesor Arif Samsulaksan Kartasasmita. Prof, terima kasih. Ini anak-anaknya Prof ada 10.000 lebih kemarin pada bilang. Benar ya? Benar. Dan mereka sudah ada di sini sejak jam 4 pagi. Alhamdulillah teman-teman, walaupun dari pagi tetap kelihatan cantik-cantik dan ganteng-ganteng pagi hari ini. Prof, biar mereka semangat, tolong ajarin Prof, apa yelnya Unpad? UNPAD, apa? Gimana? Gimana? Unpad, kita bersatu. Saya mahasiswa yang menolak ospek. Jadi karena waktu itu ada senior bilang ospek harus botak. Saya minta rasionalitasnya kenapa saya harus botak.